Ya. Lalu pembelian dipindah jadi harga pokok pembelian. Berarti harga pokok pembelian ini pembelian bersihnya berapa? Ya. Termasuk retur, misal kalau ada contoh retur berarti returnya kembali ke pembelian. Nah, lalu bahan baku yang tersedia, pembelian ditambah bahan baku awal. Sama dengan bahan baku yang tersedia, dikurangi apa? Dikurangi tadi yang nilai akhir dari MPKP. Sehingga ketemu nih, ketemu nanti berapa biayanya yang keluar atau yang laku. Di sini kan kelihatan nanti yang laku berapa kan? Biayanya kan? Atau unit yang laku kan berapa? Ya kan? Oke. Nah, setelah itu kita bisa menghitung ini nih. Harga pokok produksi sudah kita hitung dari segi bahan baku. Sekarang kita pindah ke apa? Pengurangnya kedua, BTKL. BTKL itu nanti penentunya 6 juta ini dari mana? Dari total yang kita hitung kemarin. Kalau kita pakai pola insentif. Kan ada dua metode. Ada metode straight, ada metode 100 bonus plan. Ingat gak Mas Ian? Yang kita hitung di kelas yang banyak errornya kemarin. Nah, sekarang saya contohkan misalnya. Paham ya bahan baku ya? Sebentar, bahan baku dulu paham? Teman-teman yang lain? Pak, mohon maaf. Ya. Untuk bahan baku yang awal itu bukannya pakai saldo ya? 400.000. Yang mana? Yang bahan baku awal. Itu kan Pak Fahmi pakai 8.000. Oh iya. Oh iya, benar-benar. 8.000 dikali 50. Iya benar. 8.000 dikali 50 ya. 400.000. Oke. Saya ngingetin kalian jangan pakai unit, saya pakai unit sendiri. Oke, makasih. Oke, lanjut ke bahan BTKL. Nah, BTKL yang sudah kita bahas kemarin. Oke, sebentar. Nah, ini pola insentif. Jadi apa yang kamu bawa ke situ. Jadi apa yang kita sudah bahas kemarin, nah itulah yang kita keluarkan di UTS. Nah, nanti terserah ya. Nanti yang mau keluar itu yang mana. Baik itu pakai metode strike price work ini atau pakai 100% bonus plan ini. Nanti kita lihat ya yang mana. Pokoknya dua ini. Kalau ini enggak karena tidak by group saya. Saya by individual aja. Ini by group. Ini yang bagai individual. Ini dua ini. Ya, Praga 10.5 dan Praga 10.6 di halaman 382. Oke, sebagai contoh misal saya contohkan ya. Saya ulang lagi. Sebenarnya kan ini pengulangan ya. Minggu lalu ya. Contoh, kalau kita pakai 100% bonus plan, ini ada misalnya ada karyawan berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karyawan. Nanti soalnya sampai sini nih misalnya. Ya, sampai kotak ini nih. Ya, sampai kotak ini. Jadi 1, 2, 3 soalnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu kalian kerjakan sendiri. Ya. Contoh. Si Barton 42 jam kerjanya, lalu produk yang dihasilkan 378 ya. Berarti dia mengerjakan 42 jam itu mengerjakan 378. Tapi standarnya harusnya Barton mengerjakan berapa? 504. Karena apa? Per 1 jamnya 12 unit. Sehingga harusnya 42 dikali 12. Berarti dia selisih berapa nih? Nggak ngerjakannya atau nggak efisiennya? Atau nggak produktifnya berapa? 504 dikurangi 378. Berapa, Fer? 126. Nah, ibaratnya targetnya itu nggak mencapai 126. Kan gitu ya? Ya kan? Nah, lalu kita hitung rasio efisiensinya. Dari mana? 3 dibagi 4. 126 tadi. 126 itu berarti 25%. 25% itu tidak mencapai target. Sehingga dia
hanya mengerjakan 75% dari target 100%. Tarif upah per jam. Pak, ini nanti apakah kalau dikosongin saya enggak tahu. Nanti akan saya ada di soal ya. Tapi cuma berupa kalimat aja. Jadi tarif upah per jam sebesar berapa. Terus yang harus dikerjakan dalam 1 jam berapa. Tapi tugas kalian hanya memindah ke tabel. Ya harus dong. Iya dong. Nah, kalau kamu nggak buat malah susah nanti. Oh ya, kerjakan. Nanti kalau soalnya saya suruh minta untuk mengerjakan, dari mana biayanya gimana? Masa ujung-ujung langsung muncul? Kan gitu. Ya. Nah, tarif per jamnya 1.200. Lalu tarif rasio efisiensinya ada enggak? Enggak ada. Karena apa? Di peraturan metode ini, kalau dia tidak melebihi 100%, maka dia pakai tarif standar 1.200. Kemarin yang dikritisi oleh Faik kemarin. Pak, berarti ini enak dong, kerja cerdas kan gitu ya. Kemarin kita bahasannya ya. Nggak sesuai target, tapi tarifnya sama. Nah, gitu ya. Apa? Iya, akhirnya kembali ke per jam. Nah, Yep. Nah. Ya. Nah, sehingga 50 400. Dari mana? Pengalinya bukan dari sini, dari poin 7 tapi dari poin 6. Berarti 2 dikali 6. Oke. Nah, ini lebih bagus lagi nih. 42 jam yang seperti kata Verangga, 42 jam dia harganya 1.200. Harusnya 378 ini dibagi 12 dong, gitu kan ya? Kalau mau fair ya. Berarti kan 378 dibagi 12, ya itu nanti dikalikan 1.200. Berarti dia by unit, bukan by jam. Terus kalau mau fair lagi, yang 40 jam ini ya harus dimaksimalkan dong. 42 dibagi per 480. Iya kan? 4, jangan. Ini 0 ya, ini sama. Misalnya ini 660 ini harus dibagi 12 gitu kan ya. Nah, jadinya ini memang dia fair nih. Karena dia kelebihan 25%. Tapi kalau yang kekurangan itu enggak fair caranya. Karena apa? Dihantam rata. Nah, sehingga nanti setelah kita hitung, coba misal contoh terbatas sekali. Saya coba ya. Abiyu ada enggak? Ya. Oke, Abiyu. Coba saya minta tolong untuk jelaskan yang Sheldon. Bagaimana? Kok dia bisa dapat segitu, Abiyu? Coba jelaskan ke teman-teman. Yang Sheldon, Pak ya? Ya. Gimana? Kok bisa dia dapat segitu? Nah, ini ya, latihan ya? Nanti nanti UTS kalian gini nanti, jelaskan ini. Kok bisa Sheldon ini 45 jam terus dapat upah di poin 8 64.800. Nah, lebih bagus lagi, lebih better lagi untuk kalian bandingkan dengan Barton atau Barry. Nah, itu bandingkan. Oh, Barry dapat 59.400, teman-teman. Tapi kalau Sheldon dia dapat 64.800 dengan harga kalau Barry 1.320, berarti di atas standar. Standarnya 1.200. Nah, kenapa kok bisa kelebihan 120 rupiah per jam?
Nah, itu karena apa? Nah, itu lebih bagus nanti semakin kalian bisa menjelaskan, semakin jelas, maka semakin bagus nilai kan. Silakan. Rangga. Dari produk standarnya dulu Pak ya. Yap. Itu tadi diperoleh dari siji loro telu Sheldon menghasilkan produk 648 dalam waktu 45 jam. Yap. Standarnya itu cuma 540. Berarti Sheldon itu apa namanya? Pak jelasinnya. Berarti Sheldon gimana? Oh, enggak, silakan, enggak apa-apa. Rasio efisiensinya tadi didapat dari produk dihasilkan dibandingkan dengan produk standar, yaitu 648 dibandingkan 540 jadinya 1,20. Terus tarif upah per jamnya senilai 1.200. Tarif dikali rasio efisiensi diperoleh dari rasio efisiensi dikali tarif sebesar 1.440. Terus total upahnya itu jam kerja dikali tarif upah per jam. Jam kerjanya 45 jam dikali 1.200 sama dengan Rp64.800. Selanjutnya ke-9 upah per unit. Upah per unit diperoleh dari total upah dibagi produk yang dihasilkan. Total upahnya tadi 64.800 dibagi 648 unit. Jadinya Rp100. Sudah, Pak. Oke. Terima kasih, Rangga. Jadi itu ya, nanti terus yang diambil yang mana? Yang dipindah ke laporan harga pokok produksi yang mana? Yang ini atau yang ini? Total upah. Sehingga total upah ini ditambah semua, dipindah ke total biaya BTKL atau biaya T. Udah kan? Paham teman-teman online? Yogi, gimana Gi? Sedang memahami, Pak. Agak bingung, Pak. Gimana? Agak bingung, masih memahami. Agak bingung. Bingungnya di mana, Yogi? Yang mana? Yang itu antara produk dihasilkan sama produk standar. Produk yang dihasilkan dengan produk standar. Oke. Coba di atasnya Yogi, di layar saya ada Raudotun. Raudotun, silahkan dijelaskan. Minta tolong.
Yogi bingung produk yang dihasilkan dengan produk standar. Itu bagaimana cara memperolehnya? Produk yang dihasilkan itu tadi didapat dari itu Pak, jam kerjanya. Jam kerja, oke. Sama apa tadi Pak? Produk yang dihasilkan sama apa? Dengan produk standar. Ini kok bisa muncul segini, ini bisa muncul segini. Produk standar. Jadi produk standar itu didapat dari jam kerja dikali dengan 12 unit. Hasilnya produk standar itu tadi. Oke. Gimana Yogi? Paham, Mbak. Oke, bilang terima kasih sama Rodotun. Terima kasih atas penjelasannya, Rodotun. Oke, good. Itu ya, jadi produk yang dihasilkan itu dari ibarat misalnya Barton itu dia mengerjakan 42 jam. Tapi yang dia selesaikan dalam 42 jam itu hanya 378. Harusnya, nah ini ada kata harusnya nih, harusnya si Barton itu mengerjakannya 504. Didapat dari mana? Standarnya. Nah, ada kata standarnya nih, standarnya 1 jam itu nyelesain 12 unit. Tapi dia cuma ngerjain berapa? Ya udah, kalau kalian pengen tahu ngerjainnya berapa, berarti 378 dibagi 42. Dalam 1 jam, misalnya 378 dibagi 42. Dalam 1 jam dia mengerjakan cuma 9. Padahal 1 jam harusnya mengerjakan 12. Gitu ya Yogi ya? Iya, Pak. Sip. Ada yang masih belum paham lagi sampai penentuan biaya TKN? Teman-teman yang lain? Ya, ACC Resa. Oh. Sudah, teman-teman? Paham ya? Bisa kembali ke laporan biaya produksi ya. Oke. Nah, nanti pindah kemana? Pindah ke sini ya. 6 juta ini ya. Ditambah semuanya dipindah ke 6 juta. Lalu BOP. Nah, BOP ini dari mana? BOP nanti, karena belum saya jelaskan ya. Harusnya minggu ini. Nanti BOP maybe gini, BOP-nya didasarkan pada tarif proporsional. Jadi misal gini, nanti ada soal BOP didasarkan pada jumlah 5% dari total bahan baku. Ya, dan 12% dari total biaya tenaga kerja. Udah kalikan aja. Jadi kalian nggak akan bisa melihat BOP ketika kalian belum mengerjakan BB dan BT. Ya, simpel itu ya, nggak usah. Yap, BOP-nya akan salah juga. Enggak. Ya. Misalnya 5% dari total BB, berarti BB-nya berapa? 10 juta kan? Berarti 5% kali 10 juta berapa? 500.000. Berarti 500.000. Plus dengan 10% dari total BTKL. Berarti berapa? BTKL-nya berapa? 6 juta. Berarti 6 juta kali berapa tadi? 15. Ya, 10% atau 15%? 10%. Berarti 600.000. Berarti 600 ditambah 500. Berarti total BOP-nya 1.000 gitu aja. Oke? Oke, lanjut. Berarti kita sudah nemu BB, BTKL, BOP. Ini tambahkan semua, jadinya 23. Nah, 23 ini kan berupa apa? Barang jadi kan ya? Udah, barang jadi ini nilainya 23 juta ditambah dengan yang barang jadi yang sisa tadi.
Yang di bulan Februari akhir kan ada sisa. Ditambah 4.000. 4.000 tambah 23 berapa? 27.000. Nah, 27.000 ini merupakan biaya produksi dalam proses. Nah, ini diproses nih. Dalam arti, ya udah 27.000 itu yang siap di bulan Maret untuk dijual. Seiring berjalannya waktu, di akhir bulan Maret, itu tinggal 3.500.000. Berarti yang terjual berapa? 23.500. Maka 23.500 inilah yang akan jadi harga pokok produksi. Ya udah, ibarat ini aqua, berarti aqua dari 24 juta, yang aqua dari berapa tuh? 27 juta, yang laku cuma 23.500. Sisanya aquanya tinggal 3.500. Dan 3.500 akan dijadikan apa di bulan depan? Persediaan awal barang apa bahan? Barang jadi di awal April. Paham? Sip. Gitu juga seterusnya per bulan sampai Desember. Nah, setelah 23.500, akhirnya 23.500 inilah yang akan jadi pengurang di laporan laba rugi. Pendapatannya berapa? Pendapatannya misal katakanlah 32 juta. Biaya produksinya berapa? 23.500. Sehingga laba kotornya 8.500.000. Pak, nanti pendapatannya kalau misalnya suruh buat laba rugi, pendapatannya dari mana? Nanti sudah saya tentukan di soal. Jadi nanti ada penjualan sebesar berapa. Tinggal kalian kurangi di biaya produksi. Gak ada. Kok saya buka malah. Ya. Nanti penentuannya sampai laba kotor. Karena kan kita akuntansi biaya, kita fokuskan pada produksi, sehingga nanti proporsi tujuan utamanya ya cuma penentuan laba kotor aja. Kalau divisi produksi itu nanti targetingnya itu sampai laba kotor, teman-teman. Jadi nanti biaya pemasaran itu kan nanti laba kotor dikurangi apa? Biaya administratif dan umum dan terus biaya pemasaran, biaya gaji karyawan tetap, apapun biaya-biaya lain-lain ya. Nah itu bukan ranahnya orang produksi sudah. Ranahnya orang produksi pokoknya saya bisa menghasilkan laba kotor sebesar ini. Sisanya kalian mau pengurang jadi laba bersih, itu ya urusan kalian, divisi lain. Paham? Nah itu. Paham teman-teman online? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Nah nanti mungkin ya, maybe nanti UTS-nya akan sampai situ. Jadi bagaimana saudara bisa jelaskan dari awal saya ngomong sampai akhir, saudara nambah, saudara bertanya tadi, ya itu yang saudara jelaskan. Serinci mungkin itu lebih bagus, sebaik mungkin lebih bagus, sejelas mungkin suaranya lebih bagus, dan itu pokoknya keywordnya itu. Jadi sampai ya ginilah, sampai kalian uji cobakanlah video kalian itu ke teman-teman gitu. Nih video penjelasan saya, paham enggak dari sini? Nah ketika teman-teman jawabnya enggak, ya berarti nilainya ya udah itu. Ya, jadi uji cobakan satu sama lain. Gitu. Misalnya si Ilalang, nih video saya nih gitu. Oh ini bukan video nih gitu. Ya, gitu ya. Ini radio nggak pakai nggak pakai gambar. Ya, itu ya teman-teman. Saya mau tanyakan sekali lagi. Itu boleh record apa? Record Zoom. Gimana? Record Zoom. Kenapa? Yang video itu. Record Zoom? Boleh. Boleh. Silakan. Bagaimana enaknya lah. Mau record dari Zoom boleh. Terus pengumpulannya gimana Pak? Kayak deadline-nya gitu. Ya, di sini saya jelaskan kalau pengumpulannya. Sekarang materinya apa? Ada yang mau tanyakan dulu materinya. Nanti teknis UTS-nya saya jelaskan. Sampai materi dulu, ada yang mau ditanyakan? Udah paham. Raffi gimana, Vi? Paham, Vi? Paham ya, Vi? Oke. Nih yang off cam nih. Danang. Danang ya, paham, Danang?
Ya Pak, alhamdulillah. Yang paham ya? Oke. Coba on cam dah. Coba on cam. Daus. Ya ada apa, Pak? Paham? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Arif? Rif? Paham, Rif? Nggak keluar suaranya. Mic-nya rusak, Arif. Muhammad Z 336. Hadir, Pak. Coba liatin mukanya, saya pengen tahu biar saya tahu mahasiswa saya. Gimana, Mas? Paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ini NIM-nya merepet saya. Saya NIM 338 dulu. Ini 336. Terus Hairun Nisa. Sa, paham, Sa? Insya Allah, Pak. Yep. Abiyu. Aman ya tadi ya? Amin, Pak. Oke. Oke, dah sip. Ya, semoga nanti lancar ya UTS-nya ya. Nah, lalu nanti terkait dengan soalnya atau terkait dengan teknisnya ya. Teknisnya yang pertama, terserah mau media Zoom dengan saudara ngerekam sendiri, record, terserah, atau media HP saudara suruh teman saudara ngerekam, boleh Pak, saya pemalu, ya udah nggak usah pakai Zoom aja. Atau terserah saudara lah mau seperti apa, pokoknya di situ ada media, ada media PPT atau media Word, lalu ada foto, bukan foto ya, video teman-teman ya. Ada video teman-teman menjelaskan. Jadi saya tidak hanya melihat suara dan PowerPoint-nya aja. Ya, itu bagaimana caranya silakan banyak di YouTube ya. Lalu itu yang pertama, itu formatnya. Lalu nanti kirimnya itu silakan kalian kirim di Google Drive kalian masing-masing. Ya. Tulis tangan aja. Ketik aja. Iya. Ketik, pindah ke Word. Apa? Iya. Saya juga nggak tega lihat kamu nangis. Tulis di PowerPoint. Kan bisa dibuat poin-poin kan hasilnya kan ya. Maksudnya dibuat di Word juga bisa. Buat di Excel juga bisa, asalkan nggak terlalu kecil kan. Gimana caranya nanti dibesarkan. Main improve gitu. Ya. Upload di Google Drive kalian masing-masing. Karena kalau langsung dikumpulkan di LMS dalam bentuk video, nanti takutnya LMS drop. Kena 100 MB, kena. Ya, lama uploadnya. Nah, bentar itu. Nggak mungkin 5 menit pokoknya. Waktu pengerjaannya lama enggak Pak? Gitu. Nggak, ya sebentar. Nggak mungkin 5 menit ya, 5 menit bikin video ya bilang aja Pak saya pasrah. Gitu. Oke, setelah itu kan ada linknya ya. Nah, link itu baru kumpulkan di LMS. Nanti biar saya lihat sendiri-sendiri itu videonya lewat link itu. Paham ya? Nah, setelah itu nanti maksimal videonya berapa? Pokoknya Google Drive teman-teman cukup, gitu aja. Mau 2 giga ya boleh, maksimalnya kan 5 giga ya Google Drive. Berapa? 5 giga ya? Nah, mau 2 giga ya boleh, mau berapapun boleh. Asalkan nanti linknya bisa dibuka. Dites dulu ya, linknya dites dulu, dan pastikan itu link video teman-teman. Jangan sampai link yang lain ya. Awas saya buka ada link lain. Terutama mas-mas nih, bahaya. Oke ya. Itu lalu nanti waktu pengerjaan. Nah, ini yang penting ya. Waktu pengerjaan itu maksimal
sampai jam, sekarang kan ujian kalian jam berapa ya? Bentar, aku tahu. Jam ketiga, Pak. 10:30, Pak. 10:30 ya? Nah, Ya. 10:30 sampai jam 11:45. oh berarti sampai 11:45. Enggak. Kasihan kalian. Sampai jam 12 malam. Ya, jam 00. 23:59. Ya. 1 menit. Nanti telat ya. 23:59. Jadi link itu akan saya atur sampai 23:59. Jadi ketika kalian share link di atas 23:59 00 ya, sudah kalian ulang tahun aja, jangan ngumpulin tugas. Gitu ya. Udah paham? Ada yang mau tanyakan tentang teknisnya? Resa, sudah terjawab, Sa? Sudah, Pak. Terima kasih. Gimana kabar lelenya, sudah bisa dihitung? Belum, Pak. Belum. Itu teman minta itu. Kayak lele-lele gitu, Pak. Gara-gara saya itu. Hah? Gara-gara saya minta lele-lele? Oh, bukan, Pak. Teman-teman itu loh, Pak, yang offline itu. Akhirnya minta lele? Iya. Oh ya, tahu sendiri lah. Tiap hari. Mahasiswa aja minta lele, apalagi dosennya kan. Saya maunya yang matang aja. Lelenya segini apa? Segini. Waduh. Ada yang mau tanyakan lagi? Ya, kita doakan besok siapa tahu Resa jadi juragan lele kan bisa. Resa ya. Ntar katanya mau dipota sama ilalang malam-malam. Ya gitu wujud keirian suatu orang. Ada lagi yang mau tanyakan? Monggo silakan. Apa tuh? Insentif. MPKP. Iya dong. Dibuat kolom. Nanti disesuaikan dengan soalnya. Soalnya misalnya gini. Hitung untuk penentuan biaya bahan baku menggunakan MPKP. Berarti ya harus hitung kolomnya. Dan kolomnya harus dijelaskan. Apa? Pakai apa? Langsung biaya. Langsung biaya gitu. Jadi nggak usah digaji gitu. Oh, nggak silakan. Yang penting hasilnya. Enggak. Kan nanti poin A misalnya. Di soal poin A, saudara hitung biaya bahan baku menggunakan metode MPKP. Berarti kan harusnya ya saudara hitung dulu lampiran rekapitulasinya kok bisa muncul biaya misalnya tadi berapa? 27 juta misalnya. Kok bisa 27 juta itu? Berarti kan harus ada seluk-beluk. Nah kan lebih bagus kan harus pakai. Harus itu sebenarnya. Jangan langsung. Keren sekali kamu langsung. Harusnya dikerjakan dulu ya. Harusnya dikerjakan dulu. Kalau sudah pasti itu benar, baru tag video. Jangan langsung tag video, ngerjain pada video itu. Saya rasa durasinya bisa 3 jam. Karena kalian mikir di awal ini dari mana ya, ini hitungannya mana ya. Terima kasih pertanyaannya, Verangga. Sangat menginspirasi teman-teman. Pertanyaannya Verangga, keren. Jadi Pak, kita langsung bikin video ngerjain pada waktu di video apa gimana gitu. Kan saya enggak mungkin ya ngeliatin kalian ngerjain gitu ya. Jadi kalian ngerekam sambil ngerjakan gitu susah gitu. Belum itu nggak mungkin 3 jam selesai kalau ngerjain sendiri. Itu ya, jadi dikerjakan dulu, pastikan lembar jawabannya sudah benar, baru nanti tag video dah gitu loh. Boleh nanti tag video yang ada di Malang, boleh bareng gitu kan ya. Tapi bukan bareng 4 orang, Pak, saya mewakili 4 orang gitu. Satu-satu ya. Nanti nilainya saya bagi kalau 4 orang. Dah?
Ada yang mau tanyakan lagi? Bisa ya? Bismillah ya. Untuk durasinya terserah. Tapi ya jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama ya. Saya juga dimintain fakultas untuk target koreksi soalnya. Kalau satu orang 2 jam ya saya bisa 2 hari untuk melihat kelas kalian saja gitu. Jadi ya harus ya diperpendek aja, maksimal mas setengah jam juga bisa boleh. Ya, yang penting dari 30 jam saudara paham semua. Oke? Ada yang mau tanyakan lagi sekali lagi? Paham ya? Nggak berat ya? Dibuat santai aja ya, jangan dibuat beban. Jangan dibuat beban sekali.